Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, menulis, dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan dan menjaga keselamatan diri saat melakukan aktivitas air dengan runtut dan tepat. Dapat menemukan kosakata dan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat, serta dapat memahami dan menyimpulkan makna dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, KD 3.7 dan 4.7, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Buka buku tema 7, halaman 141 sampai halaman 143. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Pertama, gunakan pelampung. Kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang.
Pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perkembangan teknologi komunikasi. Buka buku tema 7 halaman 143 sampai halaman 146. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Buka buku tema 7 halaman 145 sampai halaman 146. Ayo menulis. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Surel, daun lontar, pesan singkat atau SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, buku. Jangan lupa buat di buku tugas lingkari ya, yang termasuk jenis-jenis produk dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Tetap semangat, kamu pasti bisa. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu, tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Kerjakan di buku tugas, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
Buka buku tema 7 halaman 146 sampai halaman 148. Ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3 Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 7 halaman 147 sampai halaman 148. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Buka buku tema 7 halaman 149. Ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerja sama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.